Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami jika kita ingin membuat peta. Oke, dan hal ini dikenal juga dengan istilah kaidah kartografis. Dan saya akan coba membahas hal ini mulai dari definisi, prinsip, konsep, manfaat, sampai dengan bagaimana penerapannya di Indonesia. Oke, langsung saja. Tentunya kita akan mulai dari definisi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah itu adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Sementara itu, kartografis yang diambil dari kata kartografi itu memiliki pengertian sebagai gambar peta, seni atau keahlian membuat peta, dan juga ilmu mengenai peta. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan peta atau perpetaan bisa juga diistilahkan dengan istilah kartografi. Dan ketika kita gabungkan kedua istilah ini, kaidah dan kartografi, maka kita bisa mendapatkan definisi sebagai berikut. Ketentuan atau aturan secara ilmiah yang membahas mengenai visualisasi dan desain pada peta agar mudah dipahami. Kata kuncinya di sini adalah ilmiah. Jadi ketentuan atau aturan ini tidak serta-merta ada begitu saja, tetapi dibuat berdasarkan hasil penelitian, trial and error, mungkin hasil dari perkembangan teknologi dari masa ke masa. Jadi tidak langsung ada begitu saja kaidahnya ya. Dan menurut ICA atau International Cartographic Association pada tahun 1992, kaidah kartografis bisa didefinisikan sebagai ilmu faktual yang berhubungan dengan pembuatan peta yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Dan di sini tingkat akurasinya itu diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan model matematis untuk membantu memindahkan eh, kondisi dunia nyata, ya, informasi-informasi spasial dipindahkan pada bidang datar secara akurat. Nah, itu adalah definisi dari kaidah kartografis. Kemudian, kalau kita ingin membuat peta yang baik, peta yang bagus, ternyata teori kartografis yang barusan itu belum cukup. Tetapi perlu ada juga pendekatan psikologis dalam pembuatan peta. Nah, jadi kaidah kartografis yang tadi secara umum itu bertujuan untuk memastikan informasi yang ada dalam peta bisa dengan mudah dibaca. Kemudian juga untuk membantu menghasilkan visualisasi peta yang efektif untuk digunakan. Ini dari teori kartografis yang tadi. Sementara itu, pendekatan psikologis ini bertujuan untuk menimbulkan perasaan senang, sehingga ketika orang-orang melihat peta tersebut, mereka mudah mengerti, mereka juga ingin belajar lebih banyak. Nah, itu berpengaruh pada psikologis mereka. Kemudian ada juga salah satu pendapat menurut Van der Waal pada tahun 1992, peta yang baik itu adalah peta yang pertama menarik, kedua mudah dibaca, dan yang ketiga berguna. Jadi kalau misalkan menarik dan mudah dibaca, tapi petanya itu nggak ada gunanya gitu, tidak tahu ini buat apa gitu. Tampilannya oke, tapi nggak jelas ini informasinya tentang apa, sehingga nggak berguna. Ya itu petanya nggak bagus juga. Nah, sementara itu, menurut Robinson dan kawan-kawan pada tahun 1995, konsep kartografi itu bisa dibagi atau bisa dilihat dari 5 aspek. Yang pertama geometrik, kedua teknologi, tiga penyajian, empat artistik, dan yang kelima komunikasi. Untuk geometrik, tentunya konsep ini berkaitan dengan model matematis, cara perhitungan, bagaimana kondisi nyata itu diwakilkan dalam gambar yang representatif pada bidang datar, dan lainnya. Kemudian teknologi, jadi kartografi sendiri itu adalah hasil perkembangan atau ide-ide yang sudah ada sebelumnya, yang selalu diperbaharui atau diupdate dari masa ke masa dengan menggunakan
kemajuan teknologi baru, dan lainnya. Ini adalah konsep teknologi. Konsep penyajian ini berkaitan bagaimana info-info yang ada pada peta itu disajikan. Apakah cukup mudah dipahami atau misalkan penyajiannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan lainnya. Untuk artistik ini berkaitan dengan visual atau keindahan si peta tersebut. Jadi berkaitan dengan warna, ketebalan garis, kemudian juga ukuran tulisan dan lainnya ya. Dan komunikasi, konsep ini berkaitan tentang penyampaian isi peta pada pembaca. Apakah ketika pembaca melihat peta ini mereka bisa mengerti atau tidak. Jadi bagaimana eh, tulisan judulnya mewakili, tahunnya tersaji, sumbernya dari mana, siapa pembuatnya. Ini juga perlu ada komunikasi yang baik. Oke, jadi jika 5 konsep ini diperhatikan, itu juga akan bisa menghasilkan peta yang baik. Sementara itu, selain kalau tadi kan pendapat Robinson ya, secara umum kaidah kartografis itu juga ada beberapa ya, ada beberapa hal. Banyak sih, ada 7. Jadi yang pertama itu eh, bersifat pemudahan, memudahkan atau adanya pemudahan. Jadi representasi visual yang ada pada peta itu dibuat sesederhana mungkin. Jadi detail-detail yang tidak penting atau yang berpotensi membingungkan itu ya tidak perlu dimasukkan. Untuk generalisasi ini artinya adalah perluasan makna objek atau fenomena dengan detail yang tepat. Jadi ya kita general aja membuat bangunan seperti rumah atau gedung atau yang lainnya itu bisa diwakilkan dengan simbol, baik lagi ya dengan simbol yang tidak terlalu rumit. Kemudian juga misalnya untuk daerah-daerah yang masih satu jenis seperti perkebunan, persawahan, itu bisa dibuat generalisasi. Untuk simbolisasi, tentunya ini berkaitan dengan simbol ya, simbol, warna, garis, yang mana semuanya itu harus jelas dan konsisten. Keterbacaan ini berkaitan dengan teksnya, bagaimana kalau misalnya ukurannya terlalu kecil atau misalnya bertabrakan satu dengan lainnya, itu juga akan menyulitkan pembaca. Selanjutnya hierarki, yang ini adanya skala atau penekanan pada beberapa informasi yang mungkin tingkat kepentingannya itu berbeda. Kayak misalnya judul, itu kan kadang judul itu apa ya, judul ada yang membuat judul kecil tapi ada juga yang membuatnya besar. Jadi judul itu biasanya lebih diutamakan dibandingkan informasi-informasi yang lain. Kan di peta itu ada informasi terkait proyeksi yang digunakan, ada juga tahun pembuatan, ada juga yang membuat siapa. Tapi tentunya judul itu dibuat untuk eh, dibaca pertama oleh pengguna sehingga diprioritaskan baik itu dalam bentuk tulisan, ukuran, warna dan lainnya. Penataan ini juga perlu diatur. Jadi eh, di mana judul baiknya disimpan, sumber di mana, skala di mana. Jadi harus diorganisir dan juga ini juga untuk memudahkan interpretasi dan juga analisis peta oleh pembaca. Dan selanjutnya untuk korektif ini memastikan bahwa informasi yang ada pada peta itu akurat dan juga sesuai. Dan ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi. Nah, ini jadi kaidah kartografi secara umum. Kemudian dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh saya, itu bisa kita rangkum juga eh, menjadi 3 hal. Jadi membuat peta itu perlu ada perhatian dalam hal logika, etika, dan estetika. Kalau logika itu konsistensi eh, konsistensi isi peta, mulai dari simbol dan lainnya, tingkat akurasi petanya, apakah petanya representatif atau tidak, apakah skala yang dipakai untuk peta itu sudah sesuai atau belum. Misalnya kalau kita ingin membuat
denah satu komplek. Denah satu komplek ya. Kalau misalkan kita pakai skala 1:25.000, apakah itu cocok atau enggak kan? Enggak ya. Jadi harus disesuaikan juga skalanya. Kemudian untuk etika, tentunya informasinya harus tepat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Menjaga privasi ketika ada hal-hal yang memang tidak perlu atau tidak ingin pemiliknya itu dicantumkan, yaitu tidak boleh dicantumkan. Kemudian transparan, ini harus jelas sumbernya dari mana, tahun berapa dibuatnya, tidak memihak. Ini jika petanya berkaitan dengan hal politis ya. Jadi tidak memihak beberapa eh, sisi saja. Kemudian estetika, ini berkaitan dengan komposisi ya visual, komposisi, bagaimana keterbacaan teksnya. Nah, itu estetika. Ingat ya, ada logika, etika, dan estetika. Dan jangan lupa juga sambil review di beberapa video yang sudah saya bahas terkait komponen atau unsur-unsur peta. Jadi ini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam peta. Pertama ada judul, kemudian ada grid, skala, legenda, inset, orientasi, informasi tambahan, dan juga diagram. Jadi untuk hal-hal ini mungkin kalian bisa review lagi di video unsur-unsur peta untuk lebih jelasnya. Dan terakhir, kita masuk ke regulasi ya. Nah, jadi eh, kaidah kartografis di Indonesia sendiri itu sudah lama ada ya, sudah lama dibahas. Oh, ini tidak bisa dibuka masuk. Oh, ini sudah ada. Jadi kaidah kartografis ini di Indonesia sendiri secara umum itu dibahas dalam dua hal, yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia dan juga perundang-undangan. Dan yang kita lihat di sini ini adalah eh, rangkuman yang dibuat oleh website GeoAccess, geoaccess.id. Yang pertama untuk Standar Nasional Indonesia itu sudah dari tahun 1998 mulai ada dari penyusunan peta geologi, dan kalian juga bisa langsung buka atau download ya. Nah, ini SNI-nya tahun 98 penyusunan peta geologi. Jadi pada SNI ini tentunya akan dijelaskan mulai dari maksud, pengertian, kemudian juknisnya ya, biasanya ada. Nah, ini membahas. Misalnya ini tata warna. Warna dasar yang digunakan adalah kuning, magenta, merah. Tiap warna dinyatakan dengan sandi, bla 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 bla. Kemudian keterangan peta, penyajian peta. Ini detail sekali ya. Ukuran lembar peta geologi. Nah, jadi ini semua menjadi acuan dalam pembuatan peta geologi. Tapi kita lihat lagi contohnya teknis rupa bumi Indonesia. Nah, ini yang peta yang sebelumnya kita pelajari nih. Spesifikasi teknis peta rupa bumi skala 1:25.000. Kalian bisa coba lihat pada peta Karawang yang RBI yang kalian punya ya. Nah, di sini sudah detail sebetulnya semuanya. Kalau nggak salah untuk kita lihat kita cari yang bagian-bagian simbol ya. Jadi simbol pun sudah diatur. Kemudian kalau yang terbaru mungkin ya. Nah, ini 2010. Nah, di 2010 ini ya isinya sebetulnya mirip ya dengan SNI di tahun 2000-an atau 90-an, tapi sudah lebih update lagi, dan untuk penyajiannya juga, nah ini sudah lebih mudah dipahami ya. Misalnya bangunan, simbolnya seperti apa, warnanya seperti apa, kalau misalkan mau menggunakan CMYK atau misalkan mau RGB, itu juga sudah jelas. Tipenya, ini tipenya ada titik, area, atau garis, seperti yang kita pelajari. Nah, ini bisa kalian hafalkan simbol-simbolnya.
Dan selain SNI juga tentunya ada perundang-undangan untuk memperkuat eh, regulasi atau aplikasi kaidah kartografis ini. PP nomor 45 tahun 2021 ini yang paling baru ya. Kita lihat penyelenggaraan informasi geospasial nah ini sudah ada ya. Arti-arti dari geospasial itu apa, informasi geospasial apa. Hmm, ini bisa menjadi ini harus kalian hafal ya untuk info-info yang ada di sini. Selanjutnya ada mana kita cari yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini petunjuk teknis, juknis, penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan. Hmm, Nah, ini ya. Hmm. Jadi kalian juga perlu perlu sekali membaca, bahkan baiknya kalian bisa menghafal ya. Jadi pada aturan aturan yang diaplikasikan juga ada rujukannya, SNI nomor berapa, misalnya aturan dari BIG-nya atau Badan Informasi Geospasial yang lain. Hmm. Ini ada eh, ukuran-ukuran skala yang disepakati juga seperti apa dan berapa, ukuran peta, ya, cara perancangan peta, mulai dari ukuran, layout, pembagian lembar peta. Hmm. Jadi sudah cukup jelas ya. Ada mulai dari unsur peta seperti insert dan lainnya, lokasinya seperti apa ini sudah ada. Jadi walaupun eh, kalau kita misalnya dalam pembuatan peta pada dokumen lingkungan atau misalkan pada skripsi kalian, yaitu tidak akan sedetil peta yang ada pada yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial atau pemerintah. Tapi setidaknya kita perlu memahami, perlu membaca dulu dan memahami maksud dari eh, hal-hal ini. Oke, mungkin untuk sisanya kalian bisa baca sendiri ya, satu-satu saat kalian ada waktu, kalian pahami definisi-definisi perbedaan dari tahun ke tahun itu seperti apa dan apa saja yang kira-kira kalian butuhkan dalam bidang lingkungan atau misalkan dalam pembuatan peta untuk tugas nantinya. Itu saja mungkin dari saya tentang kaidah kartografis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.